Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan,
biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Sambil mengangkat tangan Bapak Ibu Saudaraku, sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, merupakan sebuah pernyataan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Bukan hanya merupakan sebuah pujian, lirik pujian yang kami naikkan, yang kami nyanyikan, namun merupakan sebuah iman percaya yang kami katakan di hadapan Tuhan. Sebab hanya ketika kami menyembah Engkau, sebab hanya ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jemaat sendiri yang naikkan pujian ini, katakan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu. Amin. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kami percaya di hadapan-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku, tubuhku. Kami percaya kami dipulihkan, kami disembuhkan. Hadirat-Mu, oh, terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Shalom bagi jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah doa malam secara online. Saya percaya biarlah malam hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Engkau mengajak kami, setiap umat-umat-Mu untuk berfellowship melalui online. Kami percaya biarlah kuasa Roh-Mu menyertai kami, mengurapi kami, teristimewa mengurapi hamba-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya firman-Mu memberkati, bahkan menyembuhkan, memulihkan, bahkan membuat perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, pada malam hari ini mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Yohanes yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Surat Yohanes ketiga pasal yang pertama, karena surat ketiga dari Yohanes ini cuma satu pasal, ya. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga saya akan membacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi
kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Kita di sini saya akan berbicara tentang hidup di dalam kebenaran. Kita sebagai orang-orang percaya yang sudah percaya Allah di dalam Yesus Kristus dan percaya kita diselamatkan, bukan saja diselamatkan tetapi kita juga dibenarkan. Sekalipun dosa kita seperti merah kermisi tetapi menjadi putih seperti salju. Nah saudara, di sini firman Tuhan katakan ketika kita ini hidup di dalam kebenaran, firman Tuhan katakan engkau baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di dalam bahasa yang lain adalah prosper. Dikatakan bahwa baik-baik di dalam perjalanan hidup kita ini, di dalam keadaan yang berhasil, dalam keadaan yang baik. Nah saudara, di dalam keadaan yang baik, saya percaya ketika kita ini hidup di dalam kebenaran, maka apa yang kita lakukan semuanya itu akhirnya menjadi baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dikatakan sama seperti jiwamu baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Jiwa itu berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Pikiran dan perasaan dan kehendak kita ini baik-baik saja. Artinya apa? Kita tidak tenggelam di dalam stres, kita tidak tenggelam di dalam kekhawatiran, dan kita tidak tenggelam di dalam ketakutan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di dalam doa malam ini. Ada berkat-berkat ketika kita sebagai orang-orang yang benar atau orang yang dibenarkan. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-3. Inilah berkat-berkat orang yang hidup di dalam kebenaran. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Inilah berkat pertama, kita sebagai orang benar pasti dipelihara oleh Tuhan. Kita orang benar pasti dipelihara oleh Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Ketika kita membutuhkan, Tuhan menyediakan. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, memang firman Tuhan pun mengatakan singa-singa muda meranah kelaparan. Tetapi orang-orang yang benar tidak kekurangan apapun. Terima kasih. Tetapi orang-orang yang benar tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Ya, itu di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-16. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Ya, ayat yang ke-16 itu ayat 17. Nah, dikatakan demikian, mata Tuhan
tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Doa kita ini dikatakan didengar Tuhan, bahkan bukan saja didengar oleh Tuhan, tetapi juga dijawab oleh Tuhan. Nah, inilah saudara, kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita tetap hidup di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketentraman, ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Karena kita sebagai orang-orang yang benar. Menjadi suami yang benar. Ketika kita menjadi suami yang benar, maka kita akan dipelihara. Maka tumbuh damai sejahtera di dalam rumah tangga kita. Karena kita hidup di dalam kebenaran. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan sediakan. Karena kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, bukan saja di dalam Mazmur pasal 34 ayat 16, tapi ayat yang ke-18 juga dikatakan, ayat 18-nya, ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Memang saudara, kalau orang sedang ada di dalam kesulitan, apalagi di dalam masalah ekonomi, kita seperti orang yang tersesak. Napas kita ini sesak. Dikatakan kalau kita menjadi orang benar, tadi dikatakan mata Tuhan itu tertuju, mendengar seruan doa kita, sehingga kita ini dilepaskan dari segala kesesakan kita. Bahkan juga ayat yang ke-20-nya. Ayat yang ke-20-nya, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Nah, inilah saudara kita sebagai orang-orang yang benar. Nah, kita lihat lagi bagian yang kedua. Bagian yang kedua kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-6-nya. Ayat yang ke-6-nya. Dikatakan demikian, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka bagian yang kedua kita ini hidup di dalam berkat Tuhan. Bahkan juga di dalam kitab Amsal juga dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kaya bukan berarti kelimpahan di dalam materi, saudara ya. Kelimpahan di dalam segala hal, artinya penuh dengan kebijaksanaan. Kelimpahan bagian daripada buah-buah kehidupan kita yang boleh dilihat dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Itu juga merupakan daripada berkat-berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan itulah yang dikatakan menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahi. Nah, ada satu ayat yang luar biasa di dalam Mazmur pasal 112. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur ya. Dikatakan haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat yang keduanya, anak cucunya akan perkasa di bumi,
angkatan orang benar akan diberkati. Ada kata-kata angkatan orang benar atau generasi yang benar adalah generasi yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, jadikanlah generasi-generasi yang ada di bawah kita, anak cucu kita, biarlah menjadi berkat. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Dan angkatan orang benar akan diberkati. Catatannya apa? Kalau kita diberkati, tadi katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang melakukan firman-Nya. Orang yang takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya adalah orang yang hidup di dalam ketaatan. Kebenaran yang membawa kita hidup dalam ketaatan. Sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena kita mentaati firman-Nya. Bahkan dikatakan yang suka akan firman-Nya, yang suka akan perintah-perintahnya. Nah, saya percaya kita sebagai orang-orang benar pasti bukan saja kita ini mentaati, tapi benar-benar kita ini hidup di dalam kebenaran. Nah, kebenaran itulah firman Tuhan pun mengatakan, kebenaran itulah yang memerdekakan. Kebenaran itulah yang membawa kita hidup di dalam berkat Tuhan. Nah, saudara, kita lihat lagi sekarang ya. Kita lihat ya, kalau saudara lebih mantap lagi, saudara bisa di rumah nanti dibaca Amsal pasal 10 ya. Sepanjang Amsal ini bagaimana berbicara tentang orang sebagai orang-orang yang benar. Kita melihat di dalam Amsal pasal 10, sekarang ayat yang ke-11-nya saudara. Amsal 10 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Dikatakan bahwa mulut orang benar artinya apa? Berkat di atas kepala orang benar ini, bagian yang ketiga ini dapat dipercaya. Yang pertama, kita ini hidupnya dipelihara oleh Tuhan sebagai orang benar. Yang kedua, kita ini diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita ini dipercaya. Dipercaya di dalam segala hal. Karena apa? Mulut orang benar itu sumbernya kehidupan. Sampai-sampai ada omongan ya, jangan sampai kita seperti gajah dibelangkoni, iso khotbah tidak bisa melakukan. Bisa berkhotbah tapi tidak bisa melakukan firman-Nya. Tapi kita harus dapat dipercaya. Karena kita ini adalah surat yang terbuka, menjadi saksi-saksi Kristus. Bahkan hidup kita ini berkenan. Kita menjadi orang percaya. Orang percaya yang dapat dipercaya. Kita menjadi orang tua yang dapat dipercaya oleh anak-anaknya. Menjadi papa yang dapat dipercaya. Menjadi mama yang dapat dipercaya. Bukan saja dipercaya oleh anak-anaknya,
dapat dipercaya oleh Tuhan. Memang benar, dia adalah orang-orang yang benar. Ya, pengakuan Tuhan kepada Nuh, dikatakan Nuh adalah orang yang benar. Pengakuan Tuhan kepada Ayub, dikatakan hambaku Ayub orang yang benar, tidak bercacat. Nah, kita ini, saya percaya kalau kita sebagai orang benar yang dapat dipercaya, bahkan menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya, saya percaya kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu saudara, saya percaya apa yang kita tabur pasti kita akan menuainya. Apa yang kita tabur hari ini, ketika kita mempercayai, kita akan menuai di akan datang. Kita menabur kebaikan kepada anak-anak kita saat ini, kita juga akan menuai kebaikan di masa yang akan datang. Berapa banyak orang tua yang tidak menabur kebaikan ketika anak-anaknya yang masih kecil. Tidak menaburkan kebaikan, tidak menjadi contoh yang baik. Akhirnya ketika beranjak anak ini menjadi dewasa, orang tua juga yang akan menuai apa yang kita tabur. Oleh sebab itu, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini, jadilah kita sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus yang dapat dipercaya. Bukan dapat dipercaya oleh keluarga kita saja. Bahkan firman Tuhan katakan, berdamailah dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Saya percaya orang-orang yang benar pasti hidup di dalam kekudusan. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai ibu, biar kita dapat dipercaya oleh anak-anak kita. Ada seorang anak ketika dia memberi uang kepada mamanya, dipikir mamanya ini dapat dipercaya. Akhirnya mamanya ini menghabiskan untuk foya-foya. Bahkan ada lagi orang tua ketika diberi uang oleh anak-anaknya, dibuat foya-foya, minum-minum, mabuk-mabuk. Coba saudara, mestinya kita bersyukur karena anak-anak kita ini sudah berhasil. Tetapi berapa banyak kita menyia-nyiakan berkat yang telah diberikan. Ya, mestinya untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bukan bersukacita untuk diri sendiri. Tetapi bagaimana kita ini menyenangkan hati Tuhan. Bahkan yang terakhir, berkat daripada orang yang hidup di dalam kebenaran, yaitu kita ini dimuliakan. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Dikatakan demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah ini poinnya 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya.
Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Wow. Kita dipanggil, ya, dipilih Tuhan, kemudian kita ini dibenarkan, bukan saja dibenarkan, tetapi kita ini juga dimuliakan. Oleh sebab itu ketika kita hidup dalam kebenaran, kita ini akan dimuliakan. Ya. Berapa banyak kesaksian yang saya dengar. Ya, ada seorang bapak bagaimana dulunya tidak menjadi berkat bagi keluarga. Mabuk-mabukan, judi. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan dan hidup dalam kebenaran. Maka bapak ini menjadi berkat untuk anak-anaknya. Anak-anaknya yang dulunya tidak mengenal Tuhan, melihat bapaknya yang berubah, anaknya pun ikut berubah. Satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Satu orang dibenarkan, seisi keluarganya dibenarkan. Itulah saudara, kita berkat daripada kita sebagai orang-orang yang dibenarkan. Kita dimuliakan. Artinya dimuliakan adalah kita diangkat. Level rohani kita diangkat. Dari jemaat biasa menjadi hamba-hamba Tuhan. Yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, saya tetap percaya. Ya, oleh sebab itu mari kita hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan sebagai orang-orang yang dibenarkan, maka yang pertama tadi, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Di dalam situasi kondisi apapun, kita dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, kita diberkati oleh Tuhan. Ya, singa muda merana kelaparan. Orang yang mencari Tuhan, hidup dalam kebenaran, akan terus dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga adalah kita ini dipercaya ketika kita ini hidup benar. Yang terakhir, berkatnya adalah kita ini dimuliakan, diangkat dari satu level ke level yang lebih tinggi. Firman Tuhan katakan, jalanmu akan terus naik dan engkau tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Inilah saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya. Hidup di dalam kebenaran. Ini aja firman Tuhan yang perlu saya sampaikan. Mari kita berdoa. Saya rindu berdoa bagi saudara yang pada malam hari ini mendengar di dalam ibadah online doa malam di kemah pujian melalui online ini. Kalau saudara rindu didoakan, saudara boleh angkat tangan kananmu dan taruhlah tangan kiri di dadamu. Percayalah ketika engkau hidup dalam kebenaran, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Jangan takut, jangan khawatir masa depanmu. Jangan takut, jangan khawatir ketika engkau menghadapi berbagai macam masalah di dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu. Biarlah mata saudara selalu memandang Tuhan. Dan engkau hidup di dalam berkat-Nya. Engkau dapat dipercaya. Saya percaya. Jadilah orang-orang percaya yang dapat dipercayai. Sebagai orang tua yang dapat dipercaya. Tuhan engkau tolong.
jamah setiap mereka, hati mereka, ubahkan hidup mereka menjadi orang-orang yang benar, bahkan dibenarkan, bahkan juga dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau memberkati umat-umat-Mu yang pada malam hari ini mengikuti ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara kita membuka kedua tangan kita dan terimalah berkat rahmat anugerah, damai dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang selalu melindungi, menyertai dan memberkati saudara mulai hari ini, malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mujizat itu dekat di mulutku. Mujizat itu dekat. Katakan mujizat. Mujizat itu dekat di mulutku. Mujizat itu dekat. Mujizat itu kami percaya Tuhan, mujizat-Mu, mujizat itu, dan hati kami percaya dan aku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Mujizat bukan karena kekuatan, namun Roh. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan iman percaya kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berserah, ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis,
pendidikan pelayanan Kau buat hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.